Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal mengenai limit fungsi trigonometri untuk X yang mendekati 0. Tapi sebelum itu, mari kita mengingat kembali mengenai rumus jumlah, selisih, sin, dan cos, serta rumus-rumus perkalian sin dan cos ya. Di sini kita harus memahami penjabaran rumusnya dengan baik, karena itu akan sangat berguna ketika kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Di sini juga kita punya beberapa bentuk umum ya yang dipunyai oleh limit fungsi trigonometri, khusus untuk X yang mendekati 0 ya. Di sini kita punya limit X menuju 0 ya, untuk sin X per X ya, itu nanti atau untuk limit X menuju 0, X per sin X itu akan menghasilkan 1 gitu. Dilihat dari koefisien X-nya ya, dia 1/1, jadi dia hasilnya 1. Hal itu juga berlaku untuk tan X per X. Nah, kemudian ketika kita punya bentuk limit X menuju 0 untuk sin AX per BX, kita cukup melihat koefisiennya saja ya, A per B gitu. Jadi nanti hasilnya dia akan A per B. Nah, jika kalian perhatikan di sini hanya ada bentuk sin dan tan ya, tidak ada bentuk cos ya. Jadi hanya ada dua bentuk sin dan tan. Ada sin per sin, tan per tan, dan sin per tan ya. Itu harus dipahami dengan baik ya, diingat-ingat kembali untuk rumus limit fungsi trigonometri X mendekati 0. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Di sini kita punya nilai limit X menuju 0 untuk tan 2X per tan 2X dikali tan 3X per 3X kuadrat ya. Nah, bisa kita tulis ulang untuk soalnya di sini limit X menuju 0 dari tan 2X dikali tan 3X per 3X kuadrat. Nah, kalau kalian perhatikan ini bentuknya dia berupa perkalian ya. Makanya kita bisa pisahkan ini menjadi dikali limit X mendekati 0 untuk tan 3X per X. Ya, nah ini dipecah 3X kuadrat itu kan 3X kali X gitu. Nah, ini bisa kita pisahkan menjadi seperti ini ya, bentuk perkaliannya, limitnya bisa dipisahkan menjadi bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita punya bentuk umum yang tadi gitu ya. Kita punya bentuk tan AX per BX ya. Tan AX per BX itu yang mana? Nah, ini yang keempat ya, yang keempat ini, sehingga nanti hasilnya akan menjadi A per B. Nah, makanya kita langsung saja ya, A per B-nya dilihat. Berarti ini untuk limit X mendekati 0-nya, tan 2X per 3X adalah 2 per 3, dikali tan 3X per X, 3 bagi 1, ya sudah dia 3 ya, makanya akan menghasilkan 2. 2 per 3 dikali 3, dia hasilnya 2. Seperti itu ya, untuk penyelesaian yang nomor 1. Baik. Yang selanjutnya ya, di sini bisa kita lihat ya, bentuknya dia penjumlahan ya, limit X menuju 0 untuk sin 5X plus sin X per 6X. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Kalau tadi perkalian, bentuknya sekarang penjumlahan ya, tidak masalah. Nah, kita tulis ulang untuk soalnya. Limit X mendekati 0 untuk sin 5X ditambah sin X per 6X. Nah, berarti ini bisa kita pecah menjadi bentuknya kayak gini, boleh. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama 6X gitu ya. Ditambah limit X menuju 0 untuk sin X per 6X. Gitu kan ya? Sama saja ya, bentuknya boleh kita
ubah menjadi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya apa? Ya sudah, kita punya bentuk sin AX per BX, betul? Nah, ini sin AX per BX untuk yang ketiga ini. Ya, berarti nanti hasilnya juga dia akan menjadi A per B. Kita lihat aja A-nya berapa ya. Untuk yang pertama ini A-nya 5, B-nya 6, 5 per 6 gitu ya. Ditambah A-nya ini 1, koefisien X-nya ya, per B-nya itu 6. Ya, jadi dia 6 per 6 atau sama dengan 1. Ya. Berikutnya kita ke nomor 3 ya. Ada soal yang lebih panjang lagi ya daripada yang sebelumnya. Ya, tidak masalah. Di sini kita punya soal nilai limit X mendekati 0 dari sin 7X ditambah tan 3X min sin 5X per tan 9X dikurangi tan 3X min sin X. Nah, kalau kalian ingat ya, dulu di materi limit fungsi aljabar ya, itu kita bisa membagi suatu fungsi dengan pangkat tertingginya. Ya, dengan pangkat tertingginya. Dan di sini kita tulis ulang, X mendekati 0 dari sin 7X ditambah tan 3X dikurangi sin 5X per tan 9X dikurangi tan 3X min sin X. Nah, ini kita bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya di sini siapa ya? X. Berarti kita bagi semuanya dengan X. Nah, ini berarti menjadi sin 7X per X ditambah tan 3X per X dikurangi sin X. Sorry, sin 5X ya. Sin 5X per X per, nah sekarang yang bawah ini. Tan 9X per X dikurangi tan 3X per X ya. Semuanya dibagi dengan X dikurangi sin X per X. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita punya bentuk sin AX per BX dan tan AX per BX kan. Kita hanya melihat koefisiennya saja dari A per B-nya ya. Nah, ini sin 7X per X ya. 7 bagi 1 ya 7 ya. Ditambah 3 bagi 1 ya 3. Dikurangi 5 bagi 1 ya 5. Per gitu ya. 9 bagi 1 ya 9. Ya 3 dikurangi 3 bagi 1 ya 3. Dikurangi 1 bagi 1 ya 1 gitu ya. 7 tambah 3, 10, dikurangi 5 itu 5, per 9 kurangi 3 itu 6, 6 dikurangi 1 juga dia 5, makanya dia akan menghasilkan 1 ya, 5 per 5 ya, alias dia hasilnya 1 ya. Itu untuk yang nomor 3. Bagaimana sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak, kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Baik ya, di sini ada ada soal nilai limit X mendekati 0 dari 4 sin kuadrat 2X per X tan 2X ya. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Cara menyelesaikannya mudah saja ya, sama polanya seperti tadi ya. Kita tulis ulang saja soalnya limit X mendekati 0 dari 4 sin kuadrat 2X per X tan X ya. X tan 2X, sorry. X tan 2X-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat 4. Ini kan bentuknya perkalian ya. Nah, si 4 ini bisa kita pindahkan, keluarkan dari limit. Ya, kita bisa keluarkan dia dari limit. Nah, maka yang tersisa sin kuadrat 2X per X tan 2X. Ya. Oke. Sampai sini kalian lihat
sin kuadrat 2x itu artinya sin 2x dikali sin 2x ya. Makanya ini bentuknya masih bisa kita pecah lagi untuk bentuk perkaliannya menjadi sin 2x per x dikali limit x mendekati 0 untuk sin 2x per tan 2x sekarang. Ya, jadi ini bentuknya dia kita pisahkan ya, ubah dia menggunakan sifat perkalian pada limit gitu ya. Nah, ini kan sin 2x dikali sin 2x, sin kuadrat 2x, x dikali tan 2x, ya udah x tan 2x gitu kan. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita bisa langsung lihat saja koefisien-koefisien dari A dan B-nya ya. Kita udah punya bentuk sin A per B, yang ini sin AX per tan BX gitu ya. Nah, kemudian ini 4, 4-nya kita tulis 4 dikali sin 2X per X ya. 2 bagi 1, 2. Dikali lagi, 2 bagi 2 dia 1 ya. Hasilnya dia adalah tan. Dari 4 kali 2 kali 1. Ya, itu untuk yang nomor 4 penyelesaiannya seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kita beralih ke nomor 5 ya. Sekarang kita beralih ke nomor 5 ya, ke nomor yang sedikit lebih rumit dari penjelasan-penjelasan sebelumnya ya. Tapi sebenarnya ya nggak terlalu rumit juga ya. Nah, kita bisa menggunakan bantuan rumus-rumus yang lain. Nah, di sini nomor 5 ini ada bentuk yang menarik. Apa yang menarik ya? Kalian lihat di sini ada bentuk cos. Ya, ada bentuk cos ini. Cos di sini tidak bisa digunakan untuk bentuk yang ini. Betul tidak? Karena di sini tidak ada cos. Kalaupun ada, ini hanya 1 min cos X per X ya. Tidak ada yang bentuknya cos X per X gitu. Jadi, kita tidak bisa menggunakan rumus ini sebagai langkah pertamanya. Nah, lantas kita menggunakan rumus yang mana ya? Kita lihat lagi di sini ada bentuk cos min cos ya. Cos min cos kita bisa lihat di rumus jumlah dan selisih. Ya, karena min itu berarti dia selisih ya. Kita lihat yang ini, bentuk yang ini yang perlu kalian cermati. Nah, ternyata cos A min cos B itu bisa kita rubah menjadi negatif 2 sin ya. Negatif 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A dikurangi B ya. Jadi yang ini bisa kita rubah menjadi negatif 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B gitu ya. Kalau berdasarkan rumus yang tadi. Nah, coba kita lihat lagi. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya berarti kita bisa mengasumsikan bahwa A itu adalah 2X, B itu adalah 7X, betul tidak? Ya, dan kalau dari soal ini ya, konteksnya A itu dia 2X, B itu dia 7X. Ya sudah, berarti kita coba untuk mengubah yang bagian penyebutnya ya. Nah, kita ubah untuk bagian penyebutnya dulu. Berarti ini kita terus ulang saja. Limit X menuju 0 dari X tan 5X per... Nah, cos min cos itu kita rubah jadi negatif 2 sin. Negatif 2 sin. Nah, 1 per 2 dikali A-nya adalah 2X ditambah B, ya tambah B. B-nya itu dia 7 ya. Nah, 2 ditambah 2X tambah 7X gitu ya. Kurung tutup. Dikali sin 1 per 2 dalam kurung 2X dikurangi 7X ya, seperti itu.
Oke, selanjutnya limit X mendekati 0 untuk X tan 5X per negatif 2 sin. Nah, ini kan 2X ditambah 7X itu 9X ya. 9X dikali 1/2. Ya sudah, dia hasilnya adalah oh iya, sorry. Di sini ada ini ya, 7X, 2X min 7X nantinya dia negatif ya. Oke, nggak apa-apa. 2X ditambah 7X tadi kan 9X ya. 9X ada dibagi 2 ya. 9X bagi 2 ya. Berarti di sini kita tulis 9/2X. Tulis saja seperti itu boleh ya? Oke. Dikali dengan sin 2 dikurangi 7 itu min 5 ya. Berarti di sini min 5/2X. Ya, boleh kita masukkan seperti itu. Nah, selanjutnya kalian identifikasi nih di sini. Wah, ternyata di bagian ini negatif kali negatif. Nanti hasilnya positif ya. Dan jadi nanti hasilnya akan positif. Nah, ada yang menarik lagi di sini ada 2. Nah, 2-nya ini kita kedepankan. Tapi hati-hati posisinya di bawah. Berarti ini jadi 1/2. Karena dia 2-nya di bawah. Kalau 2-nya di atas, ya udah jadi dia, kalau 2-nya dia di pembilang, ya udah berarti dia 2. Tapi ini 2-nya di penyebut, jadi dia 1/2. Nah, ini kita bisa keluarkan 1/2-nya menjadi limit X mendekati 0 ya, untuk X tan 5X per berapa ini ya, per sin 9/2X dikali sin 5/2X. Ya, sampai sini aman? Nah, ini gemot ya, space-nya kurang. Oke, nggak masalah. Nah, sekarang kalau kalian lihat ya, di sini kita bisa, apa ya ibaratnya? Kita bisa memisahkan ini dengan menggunakan sifat limit gitu ya. Jadi nanti ini X pasangannya dengan ini gitu ya. Kita pisahkan mereka ya. Kita pisahkan mereka menjadi ini 1/2, ini kita terus ulang. 1/2 limit X mendekati 0 untuk X per sin 9/2X dikali limit X menuju 0 untuk tan 5X per sin 5/2X. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan bentuknya udah menyerupai bentuk umum untuk limit fungsi trigonometri X mendekati 0 ya. Kita lihat aja koefisien-koefisiennya. Berarti di sini ada 1/2 dikali 1 dibagi 9/2. 1 dibagi 9/2. Berarti jadi 2/9 ya dibalik. Dikali 5 dibagi 5/2. Berarti ini 5 dikali 2/5. 5 dikali 2/5 itu menjadi apa? Ya, 5 dikali 2/5. Ini kan 5 dibagi 5/2 itu 5 kali 2/5 ya dibalik. Nah, 5 kali 2 10 bagi 5 adalah 2 gitu ya. Sama dengan, ini bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 2/9. Ya, itu untuk pengerjaan soal yang nomor 5. Ini memang sedikit lebih sulit ya dibanding nomor-nomor yang sebelumnya karena butuh proses yang cukup panjang. Tapi sebenarnya ya masih dalam jangkauan soal yang terbilang mudah ya.